Hai semuanya, nama saya Yeni Trisnawati SPD, CGP Angkatan 7, Kabupaten Barito Timur. Kali ini saya akan melakukan demonstrasi konstekstual modul 1.1.1.A.6 Pendidikan yang berpihak pada murid. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang berpihak pada murid. Siapakah sosok Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara sebenarnya bukanlah nama asli dari sosok yang juga dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Nama asli beliau adalah Raden Maswardi Surjoningrat, dan mulai tahun 1992 nama beliau berganti menjadi Ki Hajar Dewantara atau yang disebut dengan KHD. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid? Pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid berdasarkan atas Patra Triloka yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Berbunyi, Ingarso Sing Tolodo, Himadeo Mangunkorso, dan Tutpuri Handayani, memiliki arti bahwasanya seorang guru di depan dapat memberi teladan, di tengah membangun motivasi atau semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Ingarso Sing Tolodo, Himadeo Mangunkorso, dan Tutpuri Handayani. Dari ketiga semboyan tersebut, kaitannya dengan seorang guru adalah sebagai seorang pemimpin pembelajaran, guru harus mampu mengambil keputusan dalam setiap hal yang dia temukan, baik dalam lingkungan pendidikan, dengan menerapkan filosofi Patra Triloka. Dalam setiap pengambilan keputusan harus berpihak kepada murid. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Proses pendidikan yang menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Berikut gambar atau contoh pendidikan yang berpihak pada murid yang sudah saya lakukan di sekolah dengan menitik beratkan murid sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar. Belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan alamiah yang terbentuk dalam diri anak. Proses pendidikan harus berpusat pada anak dengan memberikan kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembang. Guru dan orang tua hendaknya memperhatikan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing murid untuk memberikan dukungan dalam proses belajarnya. Karakteristik pembelajaran yang berpihak pada anak. 1. Manusia merdeka. Pendidikan bertujuan agar anak selamat dan bahagia, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak adalah manusia merdeka, namun merdeka yang bertanggung jawab. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batinnya tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Dalam proses pembelajaran di kelas, anak harus belajar tanpa adanya tekanan, belajar tanpa takut disalahkan, bebas mengutarakan pendapat dalam bentuk apapun. 2. Mengembangkan bakat dan minat. Pendidikan yang berpihak pada anak adalah pendidikan yang memperhatikan minat, bakat, kemampuan masing-masing anak. Bakat adalah sebuah kemampuan yang dimiliki seorang anak secara alamiah dan dapat dikembangkan dengan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan orang biasa. Minat adalah ketertarikan atau kecenderungan pada sesuatu yang merupakan aspek fisiologis. Minat adalah keinginan. 3. Kodrat anak. Kodrat alam dan kodrat zaman. Pada kodrat alam dan kodrat zaman, kita sebagai guru harus dapat melakukan pembaharuan yang terpadu. Hendaknya selalu ingat bahwa segala kepentingan anak didik, baik mengenai hidup,
pribadi maupun hidup dalam masyarakat, jangan sampai meninggalkan kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan, pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodrat sesuai alam dan zaman. Nah, kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik. Cara belajar dan berinteraksi murid abad 21 tentu sangat berbeda dengan murid di pertengahan dan akhir abad ke-20. Karena di sini kita akan mempelajari kodrat alam Indonesia yang memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau, serta bentang alam dari pesisir pantai dan pegunungan mencerminkan negara kita yang memiliki keberagaman dalam memaknai dan menghayati hidup. Demikian, zaman yang dinamis mempengaruhi cara pendidik menuntun para murid. Keterampilan abad 21 meliputi berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan setiap anak adalah subjek yang memiliki bakat dan potensi yang berbeda dan memerlukan bimbingan sesuai kebutuhan secara individual. Hal terpenting bagi guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani dengan sepenuh hati. Di kelas, peran guru sebagai fasilitator. Hendaknya setiap anak dipandang sebagai subjek yang unik dan memiliki potensi yang berbeda, serta mempunyai kekuatan kodrat masing-masing, dan memerlukan bimbingan yang berbeda pula, sesuai kebutuhannya secara individu agar mereka dapat menjadi pribadi yang mandiri, berkebinekaan global, berpikir kritis, berjiwa sosial, dan memiliki karakter yang mulia. Nah, tiba saatnya kita pada kesimpulan. Pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka menjadi sebagai manusia dan anggota masyarakat yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Demikianlah demonstrasi kontekstual tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Saya ucapkan terima kasih, salam dan bahagia.